Annyeonghaseyo 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas perbedaan ko dan aoheso. Nah, di sini ko dan aohesonya yang melekat di verb, kata kerja. Jadi dalam konteks ini artinya lalu. Jadi Sam tidak membahas yang artinya dan juga tidak membahas yang artinya lalu. Yang Sam bahas adalah ketika ko sama aoheso punya arti yang sama yaitu lalu. Oke, saya. Nah, kan ku ini punya arti lalu, aohiso juga punya arti lalu. Perbedaannya kayak gimana? Nih, mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, saya mau menginformasikan dulu buat teman-teman yang mau mengikuti kelas online pemantapan ya. Di sini ada nomor handphone yang bisa Anda hubungi. Nomor admin SEM 0856 0072 0967. Fasilitas yang Anda dapat adalah soal PDF bisa Anda print, MP3, kemudian simulasi ujian IPS topik terbaru yaitu menggunakan sistem UPT. Nanti teman-teman bisa seolah-olah mengikuti IPS topik itu seperti apa. Pembahasan via Zoom bertemu langsung dengan SEM dan kawan-kawan lainnya. Kemudian nanti video yang di Zoom akan direkam kembali dan bisa Anda tonton kembali untuk mengulang atau bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti Zoom real time masih bisa membuka rekamannya. Nanti kita kasih aksesnya. Kemudian teman-teman juga bisa mengakses web SEM selama 1 tahun. Kemudian nanti SEM akan selalu menerima juga konsultasi melalui WhatsApp ya, walaupun ya nggak real time, kadang delay karena banyak urusan. Oke, saya. Jadi fasilitasnya sangat lengkap. Silakan chat ke 0856 0072 0967 ya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke, jadi yang pertama, fungsiku itu seperti apa? Go itu di sini yang kita bahas yang artinya lalu merupakan penghubung dua kegiatan yang berurutan. Jadi menunjukkan sunso, urutan. Nah, urutan yang seperti apa? Ketika kita menggunakan penghubung go, kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu tidak ada hubungan erat. Jadi kegiatan pertama tidak berkaitan erat dengan kegiatan kedua. Oh, maksudnya gimana, Sam? Tidak berkaitan erat? Contohnya seperti ini. Aktivitas yang pertama yaitu 친구를 만나다, bertemu teman. Aktivitas yang kedua yaitu 영화를 보다, menonton film. Nah, jika kita menggunakan penghubung go, 친구를 만나고 영화를 봐요, bertemu teman lalu menonton film, maka di sini menggambarkan bahwa seperti ini, bertemu temannya itu selesai, kemudian dia menonton filmnya itu tidak bersama dengan temannya tadi. Itu maksudnya tidak ada hubungan erat. Jadi ini hanya dua kegiatan berurutan tapi tidak berhubungan erat. Jadi setelah menemui temannya, urusan sama temannya selesai, mereka berpisah. Lalu si orang ini nonton filmnya sendirian tanpa si teman yang ditemui tadi. Gambarnya seperti ini ya, misalnya dia habis ketemuan sama temennya, terus si cowoknya nonton film. Oke? Nah, di sini kegiatan satunya bertemu teman, kegiatan duanya nonton film. Dia sendirian. Jadi setelah selesai kegiatan ketemuan ini selesai, kemudian dia melanjutkan ke kegiatan 2 yaitu nonton film. Tapi nonton filmnya sendirian. Itu jika menggunakan penghubungku. Misalnya sama teman boleh, tapi bukan teman yang ditemui tadi. Agis saya. Maksudnya tidak berkaitan erat tuh seperti ini. Disensor ya, maksudnya dia sendirian. Agis saya. Nih, untuk yang Aohiso, ini sama-sama artinya lalu dan merupakan penghubung dua kegiatan berurutan masih sama. Bedanya apa ya, Robot? Kalau yang menggunakan penghubung aoheso, kegiatan 1 dan kegiatan 2 ada hubungan erat. Jadi kegiatan pertama itu berkaitan erat dengan kegiatan kedua. Atau kegiatan kedua itu akan terjadi jika ada kegiatan pertama ya, Robot. Contoh ya, masih menggunakan kalimat yang sama. Kegiatan pertama 친구를 만나다, bertemu teman. Kegiatan kedua 영화를 보다, menonton film. Tapi di sini kita menggunakan penghubung yang aoheso, kalimatnya menjadi 친구를 만나서 영화를 봐요. Bertemu teman lalu menonton film. Ya. Nah, di sini berarti si orang ini
Dia ketemuan sama temennya, lalu dia pergi nonton filmnya dengan teman yang ditemui tadi, Yorobun. Jadi maksud berkaitan eratnya itu seperti itu. Jadi habis ketemuan, oke, kemudian mereka nonton film berdua. Seperti itu, menonton film dengan teman yang ditemui tadi. Jadi kalau Anda mengatakan 친구를 만나서 영화를 봐요. berarti nonton filmnya dengan si teman tadi. Tapi kalau 친구를 만나고 영화를 봐요, berarti habis ketemuan sama temennya, berpisah, terus dia nonton filmnya dengan teman yang lain atau sendirian. Itu bedanya go dan alhiso yang artinya lalu. 알겠어요, 여러분. 네. Oke, perhatikan. Mari kita melihat contoh-contoh lain supaya lebih jelas. Oke, perhatikan di sini ada kalimat 시장에 가고 불고기를 먹어요. Kemudian yang kalimat kedua, 시장에 가서 불고기를 먹어요. Oke, artinya sama ya, Robun. Pergi ke pasar lalu makan bulgogi. Sama. Bedanya apa ya, Robun? Kalau yang menggunakan penghubung go, berarti setelah si orang ini pergi ke pasar, urusan di pasar selesai, lalu dia ke tempat lain untuk makan bulgogi. Seperti itu. Jadi setelah selesai urusan di pasar, lalu baru makan bulgogi ke tempat lain. Sedangkan kalau Anda menggunakan so, 시장에 가서 불고기를 먹어요, pergi ke pasar, lalu di pasar itu Anda makan bulgogi. Kaitan eratnya itu begitu. 알겠어요? Jadi kalau pakai ku berarti makan bulgoginya tidak di pasar itu. Selesai urusan di pasar, lalu ke tempat lain nyari bulgogi. Kalau pakai yang so, berarti pergi ke pasar ya memang tujuannya untuk mau makan bulgogi di pasar itu. Seperti itu ya, 여러분. 네. 고기를 사고 불고기를 만들었어요. Kemudian yang kedua, 고기를 사서 불고기를 만들었어요. Artinya sama, membeli daging lalu membuat bulgogi. Sama ya, bedanya apa ya, Rebut? Yang atas, karena menggunakan penghubung ko, jadi selesai membeli daging, lalu Anda membuat bulgogi. Tetapi menggunakan daging yang berbeda. Sepulang membeli daging lalu memasak, tetapi memasaknya tidak menggunakan daging yang dibeli tadi. Maka tidak berkaitan erat, maksudnya itu seperti itu. Hanya dua kegiatan berurutan, tapi tidak berkaitan erat. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau Anda menggunakan yang so, 고기를 사서 불고기를 만들었어요. Membeli daging lalu membuat bulgogi, kalau menggunakan penghubung so, berarti kaitan eratnya adalah daging yang Anda beli tadi, daging yang Anda masak untuk membuat bulgogi. Seperti itu. 알겠어요. 네. Berikutnya, di sini ada dua kegiatan. Yang pertama, 점심을 먹다, makan siang. Yang kedua, 카페에서 커피를 마셨어요. minum kopi di kafe. Nah, antara makan siang dan minum kopi di kafe ini hanya menggambarkan dua kegiatan yang berurutan tapi tidak berkaitan erat. Jadi Sam garis maksudnya di sini selesai makan siang di rumah, dia pergi ke kafe untuk minum kopi. Maka penghubungnya pakai ku atau pakai alhisa 여러분. Coba dipikir dulu. Pakai ku atau pakai alhisa? 네, menggunakan ku ya. Jadi 점심을 먹고 카페에서 커피를 마셨어요. Saya makan siang lalu saya minum kopi di kafe. Seperti itu. Ya, jadi makan siangnya selesai. Kemudian dia melakukan kegiatan kedua, yaitu minum kopi di kafe. Atau bisa juga digabung seperti ini. 점심을 먹고 카페에 가서 커피를 마셨어요. Saya makan siang, lalu setelah itu pergi ke kafe, kemudian minum kopi di sana. Jadi yang depan ini menggunakan ku, karena antara makan siang dan pergi ke kafe itu hanya dua kegiatan berurutan tapi tidak berkaitan erat. Sedangkan pergi ke kafe dengan minum kopi di kafe itu berkaitan, maka yang belakang menggunakan so. Jadi biar nggak double, yang depan Sam kasih arti lalu, yang belakang kemudian. Sama ya, cuma biar enak aja secara bahasa Indonesia. 점심을 먹고, makan siang lalu, 카페에 가서 pergi ke kafe, kemudian minum kopi.
Kaitan eratnya apa di sini? Ya, pergi ke kafenya itu untuk minum kopi. Alkisah, semoga bisa dipahami ya. Oke, di sini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah kafe kata, pergi ke kafe. Yang kedua, kopi를 마셔요, minum kopi. Nah, ini mengulang yang tadi ya. Dua kegiatan ini berkaitan erat ya, antara pergi ke kafe dengan minum kopi. Maka menggunakan 카페 가서 커피를 마셔요. Saya pergi ke kafe lalu minum kopi. Berarti minum kopinya di mana? Di kafe. Pergi kafe lalu minum kopi di kafe itu. Maka menggunakan so. Gitu ya. Eksemnika. Nih. Oke. Nah, di sini ada 한국에 가다 sama 일하고 싶어요. Kegiatan pertama pergi ke Korea, kegiatan kedua ingin bekerja. Berkaitan erat tidak di sini? Pergi Korea lalu di sana ingin bekerja. Berkaitan ya, karena memang perginya ke Korea itu untuk bekerja. 그럼 kalau begitu menggunakan 아어에서. Oke, jadinya 한국에 가서 일하고 싶어요. Saya ingin, jadi mengartikannya gini, ini diambil untuk keseluruhan. Saya ingin pergi ke Korea lalu di sana saya bekerja. Seperti itu ya, walaupun kaitan eratnya adalah ya memang perginya ke Korea untuk kegiatan kedua. Kayak gitu loh ya, walaupun. Agistoyo, maksudnya begitu berkaitan erat. Kegiatan satu terjadi untuk adanya kegiatan dua. Gitu. Kegiatan satu terjadi untuk adanya kegiatan dua. Tapi artinya lalu ya. Begitu. Oke. Di sini ada 백화점에서 쇼핑하다. Berbelanja di mall. Kegiatan pertamanya. Kegiatan kedua. 카페에서 커피를 마셨어요. Belanja di mall. Kemudian yang kegiatan kedua adalah minum kopi di kafe. Antara belanja di mall dengan minum kopi di kafe ini berkaitan erat enggak? Nio. Jadi intinya setelah belanjanya selesai, lalu dia mau minum kopi di kafe. Maka menggunakan penghubung apa ya, Rebut? Selesai dulu. Setelah selesai belanja, baru dia ke kafe untuk minum kopi. Maka menggunakan yang go. Dia belanja di mall, lalu setelah itu minum kopi di kafe. Oke, maka menggunakan yang go. 백화점에서 쇼핑하고 카페에서 커피를 마셨어요. Ini telah ya, bentuk lampau. Saya telah berbelanja di mall, lalu setelah itu saya minum kopi di kafe. Hanya dua kegiatan berurutan, tetapi tidak ada hubungan erat. Gitu ya, maka menggunakan ku. Oke, dalam slide ini saya akan membahas yang ku. Jadi, yang tidak ada kaitan erat antara kalimat satu dan kalimat dua. Contoh, 보통 게임을 하고 잠을 자요. Biasanya saya bermain game lalu tidur. Jadi ini hanya menggambarkan dua kegiatan berurutan tapi tidak berkaitan erat ya. Jadi setelah gamenya selesai, lalu dia tidur. Berikutnya, 밥을 먹고 텔레비전을 봐요. Makan nasi lalu menonton televisi. Ini juga tidak berkaitan erat. Jadi setelah selesai makan, kemudian dia menonton televisi. Tidak ada kaitan antara kegiatan satu dan kegiatan dua. Berikutnya, 방을 청소하고 설거지를 해요. Saya membersihkan kamar, lalu saya mencuci piring. Ini juga hanya dua kegiatan yang berurutan saja. Tapi tidak berkaitan erat ya. Jadi kegiatan satu bukan dilakukan untuk kegiatan dua, tapi hanya dua kegiatan yang berurutan saja. Setelah selesai bersih-bersih kamar, lalu mencuci piring. Oke, 음식을 만들고 청소를 할 거예요. 될 거예요, rumus akan. Kita ambil dulu. Saya akan membuat makanan, lalu akan bersih-bersih. Ini juga hanya dua kegiatan yang berurutan. Tidak berkaitan erat, jadi setelah selesai masak, lalu bersih-bersih. Berikutnya, 친구를 만나고, di sini bertemu teman lalu menonton film. Karena dia menggunakan penghubung ko, berarti nonton filmnya tidak bersama dengan teman yang ditemui. Jadi begitu ya. Oke. Nah, di sini
Kalau yang slide ini, saya mau membahas yang berkaitan erat menggunakan yang 아어히 해서. Contoh, 학교에 가서 공부를 했어요. Saya telah pergi ke sekolah lalu di sana saya belajar. Jadi memang tujuannya ke sekolah itu untuk belajar. Kaitan eratnya perginya ke sekolah, belajarnya ya di sekolah itu. Berikutnya lagi, 친구를 만나서 영화를 봤어요. Saya menemui teman lalu telah menonton film bersama dia. Seperti itu ya. Oke. 불고기를 만들어서 saya membuat bulgogi lalu 먹을 거예요. Akan saya makan. Jadi saya akan membuat bulgogi lalu akan saya makan. Kaitan eratnya adalah bulgogi yang dibuat, ya yang dimakan. Berikutnya, 선물을 사서 동생에게 주었어요. Saya telah membeli hadiah lalu telah saya berikan kepada adik saya. Kaitan eratnya apa ya, Robot? Ya, hadiah yang dia beli itu yang dia kasih ke adiknya. Berikutnya, 음식을 시켜서 먹었어요. Saya telah memesan makanan lalu saya makan. Kaitan eratnya, ya yang dimakan makanan yang dia pesan tadi. Seperti itu ya, Robun. 알겠어요. Oke. Nah, untuk slide ini kita akan membandingkan antara ku dan 아어히서. 라면을 사고 먹었어요. Saya telah membeli mie instan lalu saya makan. Yang kedua, 라면을 사서 먹었어요. Artinya sama, saya telah membeli mie instan lalu saya makan. Bedanya apa? Jika penghubungnya ku, maka setelah membeli mie instan lalu dia makan. Tetapi yang dimakan bukan mie instan yang barusan dibeli. Sedangkan kalau pakai so, ini berarti setelah dia membeli mie instan lalu dimakan. Yang dimakan adalah mie yang barusan dibeli. Begitu ya. Saya ulang. 라면을 사고 먹었어요. Karena ku ini tidak berkaitan erat, jadi setelah membeli mie instan lalu dia makan. Jadi setelah kita beli mie instan, dia pulang makan. Yang dimakan bukan mie instan yang barusan dibeli. Sedangkan kalau pakai so, 라면을 사서 먹었어요. Telah membeli mie instan, lalu setelah itu dimakan. Yang dimakan, mie instan yang barusan dibeli. Kaitan eratnya maksudnya begitu. Contoh berikutnya, Rian 씨를 만나고 영화를 봤어요. Saya telah menemui saudara Rian, lalu saya menonton film. Yang kedua, Rian 씨를 만나서 영화를 봤어요. Saya telah menemui Mas Rian, lalu saya menonton film. Nah, bedanya apa? Kalau yang menggunakan ku, berarti setelah bertemu Rian, lalu si orang ini nonton film. Nonton filmnya tidak bersama Mas Rian yang barusan dia temui. Jadi habis ketemuan sama temennya selesai, kemudian dia nonton filmnya sendiri atau dengan teman yang lain. Tapi bukan dengan Mas Rian. Sedangkan kalau pakai so, setelah bertemu Mas Rian, lalu mereka nonton film nonton bersama Mas Rian. Begitu. saya nih. Maka ketika ada siswa tanya, Sam, misalnya kita mengatakan bertemu teman lalu menonton film, pakainya go atau pakai so, Sam? Itu tergantung situasinya. Ada nonton filmnya dengan temannya atau nonton filmnya setelah Anda ketemuan sama teman. Saya nonton filmnya sendirian, Sam. Setelah ketemuan selesai, saya nonton film. Oh, berarti pakainya go. Kalau ketemuannya terus habis itu setelah ketemuan saya nontonnya sama teman saya, memang tujuan ketemuannya itu untuk nonton bersama, pakainya yang mana, Sam? Pakainya yang so. Seperti itu ya. Nih. Oke, perhatikan di sini. 백화점에서 쇼핑하고 카페에서 커피를 마셨어요. Saya telah berbelanja di mall lalu telah minum kopi di kafe. Ini benar ya pakai go karena setelah belanjanya selesai, lalu dia melakukan kegiatan kedua yaitu minum kopi di kafe. Oke. Yang berikutnya, 어제 카페에 가서 kemarin saya pergi ke kafe lalu kopi를 마셨어요. Minum kopi. Ini juga benar pakai so karena perginya ke kafe memang tujuannya untuk minum kopi di sana, berkaitan erat kan? Gitu. Kalau ini tadi enggak, setelah belanja
dia minum kopi di kafe. Hanya dua kegiatan berurutan tapi tidak berkaitan erat. Ini berkaitan, ya perginya ke kafe ya untuk minum kopi. Seperti itu. Nah, ini benar. Nah, yang kedua, ini sama dengan yang atas, cuma bedanya di sini ada bentuk lampau sebelum go dan sebelum ao heso. Nggak boleh ya, Yorobun. Andeo. Bentuk lampaunya cukup sekali di ujung belakang seperti yang atas. Yang di sini tidak perlu diubah ke dalam bentuk lampau. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, perhatian buat teman-teman. Di sini fungsi lain dari go hampir sama, nanti biar teman-teman nggak salah penggunaan. Fungsi yang berikutnya adalah 앞절의 행위가 유지되는 상태에서 뒤에 어떤 일을 하다. Jadi melakukan suatu hal di kalimat belakang dalam kondisi, sangte itu kondisi, dalam kondisi mempertahankan tindakan yang di kalimat depan. Alias saya bilang kegiatan pertama tetap dipertahankan dalam kondisi itu sembari lanjut melakukan kegiatan berikutnya atau kegiatan kedua. Jadi kegiatan kedua terjadi, tetapi yang kegiatan pertama itu tetap berlangsung seperti itu. Biasanya diikuti Ipta memakai untuk pakaian, Shida memakai topi dan lain-lain, Sinda memakai sepatu, kita memakai yang disisipkan seperti sarung tangan, kacamata, dan lain-lain. Sada ini memakai biasanya untuk jam tangan, kemudian tada naik, Dilda ini mengangkat, bisa juga untuk membawa tas misalnya. Oke. Kemudian Japta memegang. Oke, yang memegang ini bisa juga penyati membawa. Nah, maksudnya gimana sih saya melakukan kegiatan kedua dengan tetap mempertahankan kegiatan yang pertama? Nah, contohnya seperti ini ya, Robun. Perhatikan contoh kalimatnya. 안전복을 입고 일했어요. Jadi secara harafiah memakai pakaian pengaman lalu bekerja, kan begitu. Nah, ini boleh kita artikan bekerja dengan memakai baju pengaman. Jadi kan pertama itu memakai baju pengaman, setelah selesai masih dalam kondisi dipakai, kemudian kita bekerja. Seperti itu ya. Melakukan kegiatan yang di belakang dalam posisi atau dalam kondisi tetap mempertahankan kegiatan di kalimat depan. Gitu loh. Jadi kalau tadi kan kalau yang go yang enggak ipta sinda itu kan selesai ket terus kegiatan duanya udah beda lagi. Lah kalau ini kegiatan yang pertama itu selesai tapi masih dalam kondisi itu dan kita lanjut melakukan kegiatan yang kedua. Jadi memakai baju pengaman lalu bekerja alias bekerja dengan memakai baju pengaman dalam bahasa kita gitu. Masih dalam kondisi memakai baju pengaman. Itu pakainya juga go. Berikutnya lagi, 안경을 쓰고 일했어요. Saya memakai kacamata pengaman lalu saya bekerja. Ini bercerita ya karena bentuk lampau. Ya, dalam bahasa kita boleh kita artikan saya telah bekerja dengan memakai kacamata pengaman. Tetapi kan secara harafiah memakai kacamata pengaman lalu bekerja. Berikutnya, 안전화를 신고 일했어요. Saya telah bekerja dengan memakai 안전화, sepatu pengaman. Atau secara harafiah, saya memakai sepatu pengaman dulu, lalu setelah itu saya bekerja. Kan begitu. Kan memakai dulu baru bekerja. Kan gitu ya. Tetapi bekerjanya masih dalam keadaan memakai. Nah, ini pakainya go. Berikutnya lagi, 안전장갑을 끼고 일했어요. Saya telah bekerja dengan memakai 안전장갑, sarung tangan pengaman. Begitu ya. Itu fungsi yang go yang artinya lalu, tetapi kondisi pertama itu selesai, masih berlangsung seperti itu dan kita melakukan kegiatan kedua. Jadi kegiatan kedua terjadi masih dalam posisi mempertahankan kegiatan yang pertama. Kayak gitu. Contoh berikutnya. Oke, orang pertama bertanya, 여러분, Anda sekalian, 회사에 보통 어떻게 가요? Ke perusahaan biasanya bagaimana cara Anda pergi? Kemudian Sina mengatakan, 보통 회사에 버스를 타고 가요. Biasanya saya pergi dengan naik bus ke perusahaan. Jadi begitu ya, tada tadi. Jadi kan kita naik dulu, terus perginya dalam keadaan naik kan gitu. Oke saya. Tetapi kan naik dulu,
Lalu masih dalam posisi naik, kita pergi ke perusahaan gitu ya. Naik dulu, kemudian dalam posisi naik kita pergi ke perusahaan. Nah, seperti ini menggunakan go. Tolong dipahami ya. Nih. Oke, Yogi Kaji Kenal Semita ya Robun. Kamsahamnida. Jangan lupa bagi teman-teman yang minat untuk kelas online, hubungi 0856 0072 0967. Fasilitasnya PDF, bisa Anda print MP3, simulasi ujian GPT terbaru, simulasi ujian IPS topik terbaru. Anda bisa seolah-olah real time mengerjakan IPS topik, pembahasan via pertemuan Zoom, kemudian rekaman untuk Zoom bisa Anda tonton kembali, atau bagi yang ketinggalan Zoom, tidak bisa real time, bisa melihat video pembahasan. Web bisa diakses selama 1 tahun. Jadi masih bisa diulang-ulang terus. Kelas selesai enggak selesai, Robo. Jadi masih dipakai terus bisa. Rencana yuk. Dan ada terus up pembaruan dari web kami. Dan kita selalu menerima konsultasi lewat WhatsApp walaupun ya kadang pending. 알겠어요. 네. 여기까지 끝났습니다, 여러분. 감사합니다. Assalamualaikum.